uripun wedi. Sumpah Pemuda harus selalu diingat agar pemuda tak kehilangan jati diri. Arek nom-noman kudu giat belajar dan bekerja. Budal nang Bangkalan lewat Suramadu, banyak pengalaman membuat kita maju. Sinom nang pinggir embong, embonge rame sampai gak iso liwat. Arek iji enom gak boleh sombong, mas yo pinter ojo sampai kewala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobas, Ngobrol Kebangsaan bersama saya Aldena Aulia Pramesti Harnowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Desi Puspanggraini, biasa dipanggil Desi. Saya alumni dari Universitas Airlangga. Nah, gimana kabar kamu hari ini, Aldena? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Desi sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, oke, Mbak Desi, untuk kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Nah, narasumber kita kali ini yakni dari kalangan Universitas Airlangga. Siapa itu ya? Kita boleh tahu. Langsung saja kita sapa ya, Mbak Ya, ya. tapi sebelum kita ke narasumber, kita menghadirkan beliau ini karena beliau ini juga merupakan salah satu pemuda juga, masih berjiwa muda, dan ini kan kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Oleh karena itu kita juga datangkan narasumber juga yang sekiranya dapat mewakili kita sebagai pemuda-pemuda. Gimana kalau misalnya kita langsung kenalan ke beliau? Iya, selamat datang Bapak Ahmad Jayadi. Selamat pagi Mbak Dena, Mbak Desi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja, sehat, walafiat Mbak Dena. Biasa dipanggil siapa Pak? Pak Jayadi gitu aja, atau Pak Jai gitu. Oh, Pak Jai. Ya. Kesibukannya saat ini apa aja Pak? Kesibukan saat ini kemarin baru ACC KRS mahasiswa, terus ini juga ada beberapa diskusi di beberapa pusat kajian, lalu ngajar semester pendek. Kemarin habis KKN gitu, Mbak. Cocok sekali ya ini ya Pak. Jadi ini kesibukannya diskusi. Berarti ini sudah cocok untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai di podcast kali ini. Kita saat ini akan membahas mengenai Sumpah Pemuda, Pak. Iya, baik. Iya. Tapi sebelum itu kita jargon dulu harus biar gitu, lebih Pak. semangat. Oke, untuk jargonnya ketika saya bilang ngobas, jawabnya apapun dibahas sampai tuntas Ya. gitu. Oke. Gimana kalau misalnya kita coba dulu? Oke, boleh. Ya. Ngobas Apapun dibahas sampai tuntas. Oke. Baru percobaan pertama udah lancar. Iya, kita coba langsung ya. Kita coba langsung. Oke. Ngobas Apapun dibahas sampai tuntas. Nah, Pak, hari ini kan kita memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya. Bapak sendiri memaknai Hari Sumpah Pemuda itu seperti apa sih, Pak? Baik, Mbak Desi. Jadi Hari Sumpah Pemuda bagi saya adalah hari kebangkitan nasionalisme ya. Jadi di tahun 28 itu para pemuda bangsa ini yang sebelum kita belum merdeka ya, belum punya nama Republik Indonesia dan belum punya bahasa persatuan, belum menyatakan diri sebagai satu bangsa, tapi berkeinginan atau rindu untuk membuat sesuatu yang bernama Indonesia itu, baik tanah airnya, kemudian bangsanya juga bahasanya. Sehingga Hari Sumpah Pemuda bagi saya adalah hari momentum persatuan, momentum berdirinya kesadaran kebangsaan Indonesia begitu. Jadi berbeda memang spiritnya dengan kemerdekaan ya. Kalau kemerdekaan itu lebih kepada kebebasan ya. Tapi kalau ini adalah pernyataan kita bersatu dulu gitu, baru kita merdeka gitu. Nah, bagaimana ceritanya saat itu bisa tercetus, Pak? Kalau misalnya memiliki keinginan yang sama untuk bersatu, bertumpah darah satu, berbahasa satu, itu bagaimana bisa terpikirkan seperti itu, Pak, para pemuda-pemuda pada saat itu?
Ya, jika kita membaca sejarah, Sumpah Pemuda itu istilah itu belakangan ya. Pada saat terjadi Sumpah Pemuda itu 3 hari kongres tersebut itu belum ada istilah untuk Sumpah Pemuda, tapi para pelajar Indonesia PPPI waktu itu bergabung melakukan kongres 3 hari. Mereka mendeklarasikan adanya sebuah kebutuhan bangsa yang satu, tanah air satu, dan bahasa satu, dan juga lagu Indonesia Raya juga diperdengarkan waktu itu pertama kali langsung dimainkan oleh W.R. Supratman walaupun belum ada lirik ya. Nah, di tahun 28 itu ini sebuah momentum luar biasa di mana pemuda saat itu sudah melupakan sekat-sekat yang mereka miliki, misalkan sekat etnisitas, kemudian sekat bahasa, lalu ada sekat-sekat yang lain misalnya asal daerah ya, serta kebangsaan. Mereka mendeklarasikan ayo kita bentuk satu nih. Memang awalnya tidak ada bahasa Indonesia, awalnya memang bahasa Melayu, tapi mereka menyadari, salah satunya Muhammad Yamin misalnya, bahwa apa yang menjadi landasan atau kebutuhan kita bersama saat ini adalah kita butuh kesadaran bersama bahwa kita satu memiliki banyak kesamaan dalam hal adat, misal hukum ya, kemudian geografi, kemudian sejarah serta kebutuhan, sehingga itulah yang menurut saya yang mendasari kerinduan mereka untuk sama-sama membentuk satu negara ini ya, satu bangsa ini, karena mereka merasakan bersama-sama bahwa daerah-daerah yang mereka berasal itu mengalami penjajahan ya, sehingga mereka yuk kita bersatu untuk melawan. Nah, dulu ada semboyan istilahnya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya kira itu juga bisa disematkan dalam semangat kongres ini, bahwa kalau masing-masing wilayah itu sendiri-sendiri untuk melawan ya penjajahan waktu itu, maka akan sulit. Nah, satu cara adalah mereka harus bersatu, yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Madura, Bali, dan segala macam. Mereka bersatu sebagai satu kesatuan, bukan bersatu dengan unsur yang berbeda-beda ya, tapi satu kesatuan, maka itu akan menjadi sebuah semangat bersama ya. Jadi atas nama satu entitas yaitu Indonesia gitu. Sama dengan Mbak Dena misalkan, tidak bisa memperjuangkan semangat mahasiswa UNER kalau hanya mengatasnamakan saya mahasiswa fakultas A, saya mahasiswa B, tidak bisa. Tapi kalau jadi satu, saya mahasiswa UNER, maka saya kira untuk mencapai tujuan lebih cepat ya. Itu saya kira itu. Karena memiliki sebuah persamaan ya. Persamaan, betul. Persamaan yang satu gitu loh. Iya, punya cita-cita yang sama juga gitu. Kalau misalnya beda-beda, misal kamu dari FKH nih, aku dari psikologi, kita pasti punya mengunggulkan diri sendiri Ya, pastinya. betul. Ini FKH itu lebih bagus, psikologi lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita bersatu, kita dari UNER, kita akan membawa nama baik UNER. Pasti kita akan lebih kuat. Betul. Memiliki rasa persamaan yang tinggi. Nah, saya tuh apa ya, Pak ya? Kan di dalam nama Sumpah Pemuda itu ada terselipkan kata pemuda. Itu apakah karena para pemuda yang menginisiasi atau gimana, Pak? Kok sampai ada kata pemuda di Sumpah Pemuda, bukan sumpah tertua atau sumpah tua gitu, Pak? Ya, betul Mbak Desi ya. Jadi di waktu itu para founding fathers kita itu Muhammad Yamin, Pak Sugondo, W.R. Supratman, dan nama-nama lain yang tidak saya sebutkan, itu memang pada saat itu mereka sangat muda memang ya, dan namanya pelajar ya, Persatuan Pelajar Indonesia, sehingga yang ada di Indonesia. Jadi kan ada memang beberapa pelajar yang ada di Eropa itu juga sama membentuk kesatuan di sana. Nah, pelajar yang ada di Indonesia ini saling berhubungan satu sama lain untuk apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar begitu. Rupanya mereka merumuskan waktu itu hasil rumusan kongres. Nah, Sumpah Pemuda ini salah satunya saja sesungguhnya. Jadi ada rumusan lain di luar Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini ikrar di menjelang kongres kedua mau dibacakan itu narasi rekomendasi segala macam itu. Nah, untuk dibacakan itu ada ikrar, yang ikrar itu disematkan oleh Muhammad Yamin untuk dibacakan kepada ketuanya. Nah, sampingan saja sesungguhnya ikrar atau Sumpah Pemuda nih, sampingan di luar hasil rekomendasi dari kongres. Nah, memang betul tadi yang sama Mbak Desi, kenapa pemuda? Karena memang waktu itu pencetusnya atau yang
peserta yang ikut itu adalah pemuda. Banyak loh, termasuk kaum perempuan juga. Ada ratusan, tapi yang hadir kalau dalam sejarah itu hanya ada 6 atau berapa perempuan yang ikut. Yang ikut presentasi hanya 1 orang kalau tidak salah. Dan waktu itu memang belum ada bahasa Indonesia, sehingga rata-rata presentasinya dalam bahasa Belanda. Presentasi pidato semua dalam bahasa Belanda ya. Jadi itu adalah forum akademik mahasiswa waktu itu, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kongresnya mahasiswa lah gitu. Jadi memang pemuda betul, Mbak Desi. Berarti ini pemuda ini sangat Berperan. berperan penting ini ya dalam ya mewujudkan cita-cita bangsa gitu. Nah Pak, dari pemuda sendiri nih sebenarnya perannya tuh untuk mencapai cita-cita Indonesia menuju Indonesia emas gitu ya Pak ya. Sebetulnya peran penting yang harus dimiliki oleh seorang pemuda saat ini gitu Pak. Karena kan saya sendiri merasakan ya Pak ya, jiwa pemuda kita tuh semakin hari tuh kayak semakin ya Menurun. iya menurun gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Oke, Mbak Dena. Ada apa namanya peran dan fungsi yang harus disadari oleh setiap pemuda dan mahasiswa di Indonesia. Yang pertama adalah mereka sadar atau tidak, mereka adalah pelanjut estafet pembangunan ya. Para pemerintah sekarang ini, ya baik yang duduk di eksekutif maupun yang di legislatif ini tidak mungkin mewariskan pembangunan ini kepada orang lain selain pemuda Indonesia. Tidak mungkin kita outsource dari luar untuk membangun Indonesia kan begitu, atau lompat satu generasi ke di bawah kita, tidak. Tapi kita adalah satu-satunya yang siap harus melanjutkan. Satu, mereka adalah pelanjut estafet. Tongkat estafet itu tidak diserahkan kepada yang lain tapi kepada pemuda. Yang kedua adalah kesadaran bahwa pemuda itu adalah sumber daya insani pembangunan. Jadi pembangunan itu kan banyak, ada pembangunan fisik, ada pembangunan manusia SDM, kemudian ada pembangunan non fisik seperti ilmu pengetahuan. Nah, pemuda ini adalah SDM pembangunan, sumber daya insani. Jadi kita harus mengisi pembangunan dari sisi SDM-nya. Nah, kita juga subjek dan objek pembangunan dari sisi manusia. Subjek adalah kita pelaku, objek kita adalah juga menerima apa namanya pembangunan. Jadi misalnya kita menerima pendidikan nih, ini kan pendidikan juga salah satu pembangunan ya, unsur pembangunan ya. Ada pembangunan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pertama adalah tongkat estafet, yang kedua adalah sumber daya insani. Yang ketiga bahwa pemuda adalah satu-satunya unsur dari demografi di sebuah bangsa yang memiliki syarat-syarat yang paling memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan. Yang pertama misalnya mereka memiliki energi yang kuat ya, jadi vitalitas. Yang kedua mereka memiliki intelektualitas, yang kecerdasan yang masih lebih segar daripada yang lain. Dan mereka yang ketiga memiliki objektivitas, netralitas, kemerdekaan gitu dibanding yang lain. Kalau angkatan yang atas mungkin ketika sudah bekerja mungkin sudah membawa misi atau kepentingan dari kelompoknya. Tapi anak muda seperti Mbak Dena nih tidak ada. Ketika mahasiswa tidak disusupi oleh kepentingan apapun. Oleh karena itu mahasiswa sering disebut sebagai golongan idealis. Karena mereka membawa idealisme ya. Mereka ketika demonstrasi tidak disusupi oleh kepentingan apapun ya, bukan panas bung, bukan pasukan nasi bungkus ya. Tanpa nasi bungkus pun mahasiswa rela berdemo ya. Tapi beda dengan kelompok tertentu yang demo pakai truk, pakai sound, itu pasti ada sesuatu di belakangnya gitu. Saya kira itu, Mbak Dena. Berarti peran pemuda ini sangat penting banget ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Terbukti pada zaman itu hasil dari Sumpah Pemuda pun merupakan sebuah inisiasi dari pemuda gitu. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini memiliki peran yang sangat besar yang bahkan hingga saat ini masih kita kenang gitu kan. Nah, potensi apa sih Pak yang dimiliki oleh pemuda itu sebetulnya? Oke, potensi pemuda banyak sekali ya, di samping yang saya sebutkan tadi itu energi, kemudian intelektualitas, dan yang ketiga adalah kemerdekaan. Jadi di dalam pemuda ya, di dalam tubuh jiwa dan raga seorang pemuda itu ada terkandung berbagai macam potensi. Misalnya yang saya sebut sekarang adalah kebebasan ya. Jadi spirit kebebasan. Jadi jarang kita temui ide-ide yang sangat cemerlang itu
yang muncul dari anak terlalu muda atau yang angkatan atas ya. Anak muda lah ini yang paling banyak memiliki fresh idea, itu ya, potensi yang pertama itu. Potensi yang kedua adalah jejaring. Kalau masih muda ini semangat berjejaring luar biasa ya. Misalkan Mbak Dena berkawan dengan Mbak Desi ketika sesama di UNER, ya karena kita sama-sama mahasiswa UNER gitu, tidak punya kepentingan. Tapi kalau sudah bekerja untuk berjejaring agak susah. Saya sudah bekerja di ini, kamu bekerja di itu, apa yang menyatukan kita agak susah. Kalau masih anak muda nih, tidak ada mereka background apapun yang mereka bawa kecuali background kedaerahan misalnya, tapi kan nggak masalah ya. Jadi semangat untuk berjejaring, lihat anak-anak muda ya, misalkan mereka motor bareng, mendaki bareng ke gunung, ngumpul bareng di kafe. Kalau orang sudah bekerja itu ada banyak hal yang harus dikorbankan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi spirit berjejaring, spirit ide ya. Terus kemudian mereka memiliki waktu yang tidak dimiliki oleh dua angkatan di atas maupun di bawahnya. Waktu anak muda ini luar biasa. Anda ketika kuliah, misalkan yang kos itu kan tidak ada kewajiban seperti yang ada di rumah untuk membantu keluarga misalkan. Sehingga anak muda itu memiliki banyak sekali waktu luang di luar studinya ya misalnya untuk melakukan apa yang mereka cita-citakan bersama. Jadi karena itulah mereka memiliki potensi ya. Waktu saya mahasiswa juga sama ya, waktu saya semester tahun keberapa, ketiga, keempat misalnya, itu masih punya waktu untuk ikut kongres ini, ya musyawarah itu begitu. Aktif ya. berarti Iya, kalau sudah bekerja sudah tidak ada waktu untuk itu, tidak ada waktu itu. Kerja pagi kerja sampai sore, Nah, itu pulang-pulang udah capek, tidur. Jadi pertanggungjawaban mahasiswa ketika Anda mahasiswa Mbak Rena misalkan, kalau tidak ke kampus, ya ke diri sendiri sama orang tua gitu. Nah, waktu untuk diri sendiri itu sangat banyak untuk pemuda ini ya. Me time-nya tuh banyak. Kalau orang sudah bekerja itu me time-nya paling ya Sabtu mungkin. Gitu. Sabtu Minggu. Iya, 1 minggu liburan aja.